Sebelumnya gue udah nyobain Redmi Note 14 5G. Nah, ternyata Redmi Note series nggak cuman itu aja. Jadi ada beberapa seri yang diluncurin Xiaomi di tahun ini. Dua diantaranya adalah varian tertinggi, Redmi Note 14 Pro dan Redmi Note 14 Pro Plus. Keduanya udah didukung koneksi 5G. Apa aja sih sebenarnya keunggulan peningkatan spesifikasi yang ada di kedua smartphone ini? Kesan pertama gue ketika gue megang smartphone ini adalah keduanya ya, beneran mewah dibandingin sama seri sebelumnya. Sekarang Redmi nggak lagi smartphone menengah yang ya jadi andalannya para kaum menang mending ya. Sekarang sih smartphone menengah udah berhak banget buat kelihatan flagship. Beneran kesan flagshipnya tuh berasa banget di kedua smartphone ini. Jadi ada 3 warna dari masing-masing seri. Redmi Note 14 Pro ada warna hijau, ada warna hitam, dan warna ungu. Terus juga untuk yang Pro Plus juga sama, clear-nya tuh sama. Dan yang warna ungunya ini berlapis, materialnya adalah material vegan. Jadi teksturnya ya kayak kulit sintetis yang beneran berasa premium banget. Sementara untuk dua warna lainnya teksturnya lebih ke halus tapi memang dibikin agak licin. Yang menarik justru desain dari Redmi Note 14 Pro. Ya cocoknya di kelas menengah ya memang butuh ada banyak gimmick ya. Dan gimmick dari Redmi Note 14 Pro ini adalah tone colornya, tone warnanya dibikin berbeda-beda. Jadi ada lebih dari 2 tone color di masing-masing warna yang dikasih oleh Redmi. Kecuali warna hitam ya. Jadi warna hijau dan warna ungunya ini warnanya bisa dibelah-belah gitu. Jadi kalau kalian kena paparan cahaya lampu yang pas, ini lebih kelihatan mewah sih menurut gua. Tapi biar yang lebih elegan lagi, nih ada yang Pro Plus. Jadi lebih minimalis, elegan, tapi mewahnya tetap dapet. Jujur kalau desain secara keseluruhan, Redmi Note 14 Pro Plus sih memang lebih oke sebenarnya. Kenapa oke? Karena bingkai kameranya, modul kameranya dibikin warna hitam semuanya. Senada. Beda dengan Redmi Note 14 Pro yang justru dibikin sama dengan warna bodinya. Kalau Redmi Note 14 Pro Plus justru lebih kelihatan flagship lah intinya dibanding sama Redmi Note 14 Pro. Persamaan keduanya adalah smartphone ini sama-sama mengusung layar dengan tepian yang melengkung. Jadi keduanya sama-sama punya panel AMOLED yang disebut Xiaomi sebagai Crystal Res display. Ukurannya 6,67 inci dan resolusi keduanya udah 1,5K. Refresh rate-nya udah tembus 120 Hz dan tingkat kecerahannya bahkan udah naik sampai 3000 nits. Terus juga kedalaman warnanya udah 12 bit dengan lapisan Corning Gorilla Glass Victus 2. Ini lapisan kaca yang biasa di smartphone flagship. Bisa dibilang lebih tahan gores, iya. Jadi kalau kalian masukin HP ini ke dalam tas, terus di dalam tasnya ada kunci misalnya atau ada koin, ya aman lah dari goresan dibandingin sama Gorilla Glass 5 atau 6 atau Victus generasi pertama. Dan keduanya juga udah support Dolby Vision dan udah ngantongin sertifikasi low blue light filter, jadi secara untuk mata, untuk kenyamanan mata udah pasti oke banget. Untuk audionya sendiri, keduanya juga udah support speaker stereo dan juga Dolby Atmos. Jadi secara visual dan juga audio udah lebih oke lah. Baik Redmi Note 14 Pro dan Note 14 Pro Plus itu udah ngantongin rating IP68, jadi lebih tahan debu dan juga tahan air di kedalaman maksimal 1,5 meter selama 30 menit. Nah, untuk spesifikasinya, kalau sebelumnya versi MediaTek yang Pro Plus dan Snapdragon yang Pro, nah sekarang kebalik. Yang Snapdragon dipakai di Pro Plus dan MediaTek di seri yang Pro. Jadi Redmi Note 14 Pro sekarang pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultra, sementara untuk Redmi Note 14 Pro Plus pakai Snapdragon 7S Gen 3. Tapi keduanya dibikin pakai arsitektur 4 nanometer. Keduanya juga udah di HyperOS Android 14. Prosesor tadi disandingin sama RAM yang sebenarnya ini nih yang bikin gue agak kecewa dengan Xiaomi. Masih zaman emang ya smartphone mid-range pakai LPDDR4X. Masa sih masih LPDDR4X? What? Untuk kapasitasnya sendiri, untuk yang Pro ada beberapa pilihan. Mulai dari 8GB sampai 12GB dengan storage tembus 512GB. Jadi sekarang Redmi Note series sudah ada 512GB guys. Termasuk juga di yang Pro Plus ada pilihan 512GB. Jadi untuk RAM aman lah meskipun ya jenisnya masih oke lah ya. Dan yang menarik keduanya udah ada fitur AI. Cuman
Fitur AI di Redmi Note 14 Pro Plus jauh lebih lengkap. Ada Google Gemini, ada juga AI Expansion, ada AI Eraser Pro, ada Circle to Search, ada AI Creativity, AI Interpreter, AI Recording, AI Notes, dan AI Subtitle. Sementara untuk Redmi Note 14 Pro, cuman kebagian AI Eraser Pro, Circle to Search, AI Creativity, AI Expansion, dan juga Google Gemini. Sementara sisanya kayak Interpreter, Recording, Notes, dan juga Subtitle nggak dapet. Fitur-fitur AI ini nggak bakal dirilis sekaligus di HyperOS. Jadi Xiaomi bakal ngerilis fitur-fitur AI-nya bertahap. Jadi nggak sekaligus langsung ada, tapi bertahap per fitur. Jadi kalau kalian beli smartphone ini ya, tungguin aja update-nya sampai fitur AI-nya lengkap. Untuk baterainya sendiri, keduanya sama-sama ditopang sama baterai 5110 mAh, tapi fast charging-nya beda. Untuk Redmi Note 14 Pro Plus itu fast charging-nya 120 watt, sementara untuk yang Redmi Note 14 Pro 45 watt. Ini agak jauh sih memang. Nah, untuk kameranya, salah satu kelebihan dari Redmi Note 14 Pro Series ya, bisa dibilang. Jadi kedua smartphone ini bisa dibilang Pro Series, adalah kamera utama 200 megapiksel yang udah didukung sama OIS, Optical Image Stabilization. Keduanya juga sama, tetap punya kamera ultrawide 8 megapiksel, ada kamera makro 2 megapiksel, dan kamera selfie 20 megapiksel. Ada satu yang minus di keduanya adalah nggak ada kamera tele. Cukup disayangkan sih ya, nggak ada kamera tele, tapi ya seenggaknya kamera 200 megapiksel ini bisa kalian pakai lah buat optical zoom 2 kali, ataupun hybrid zoom, ya at least sampai 5 kali masih oke lah ya, karena secara resolusi 200 megapiksel tuh udah gede banget. Ditambah sama proses pixel binding, jadi ya harusnya secara kualitas gambar, detail, warna udah pasti lebih oke lah dibandingin sama 108 megapiksel atau bahkan ya 48 megapiksel. Gue masih belum tahu sebenarnya harga dari kedua smartphone ini. Semoga aja mirip-mirip ya kayak seri sebelumnya. Ya, Xiaomi kayaknya agak jarang juga ya naikin harga produknya dari seri sebelumnya ke seri yang berikutnya. Semoga aja masih terjangkau buat para Xiaomi fans di seluruh Indonesia. Gue juga masih belum tahu kapan kedua smartphone ini bareng sama Redmi Note 14 series lainnya itu launching di Indonesia. Jadi untuk informasi lengkapnya termasuk harga, tungguin aja di Uzon ID, kalian bisa cek artikelnya nanti ketika launching. Tungguin juga video-video lainnya ya di Uzon Tech. Subscribe dulu sih yang terpenting ya, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Gue Faisal, bye!